Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Anggraini dengan NIM 2124-15005. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akis Yuliansyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi video saya di sini. Nah, yang dimana materi saya itu yang berjudul tata kalimat efektif. Nah, maksud dari tata kalimat efektif di sini adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti penggunaan kata baku dan struktur kalimat yang tepat. Dalam materi tata kalimat efektif di sini, saya menjelaskan unsur kalimat efektif. Nah, maksud dari unsur kalimat efektif di sini adalah fungsi sintaksis yang biasa disebut juga sebagai jabatan kata atau peran kata. Nah, unsur kalimat efektif di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, dan yang keempat ada keterangan. Nah, yang pertama ada subjek. Maksud dari subjek di sini adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Sehingga subjek dalam suatu kalimat tidak melulu berupa orang atau penyebutan nama orang. Bisa juga penyebutan nama benda termasuk juga merek suatu produk. Nah, subjek kemudian tidak mengandung unsur satu ini, meskipun pada kalimat tanya yang menghapus subjek biasanya digantikan dengan penyebutan milik. Misalnya subjek nama diganti dengan kalimat milikmu, miliknya, dan sejenisnya. Yang kedua ada predikat. Dalam kalimat efektif yang juga masuk ke dalam salah satu syarat kalimat efektif adalah predikat. Nah, predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, umumnya predikat berbentuk kata kerja yang memberi kejelasan maksud atau makna dari kalimat. Sebab menjelaskan kenapa subjek disebutkan dalam kalimat, baik itu berupa apa yang dilakukan maupun apa yang dialami oleh subjek tersebut. Nah, tanpa predikat maka kalimat menjadi tidak lengkap, sehingga sifatnya sama wajibnya dengan subjek. Inilah yang membuat kalimat paling pendek minimal terdiri dari subjek dan predikat. Berikutnya ada objek. Objek adalah yang merupakan bagian dalam suatu kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran dan biasanya berbentuk nomina atau kata benda. Nah, suatu kalimat sebenarnya membutuhkan objek, hanya saja sifatnya tidak selalu wajib. Sebab seperti yang disampaikan di poin sebelumnya, kalimat sederhana namun efektif bisa hanya terdiri dari subjek dan predikat. Namun keberadaan objek akan menyempurnakan kalimat tersebut. Objek kemudian bisa memperjelas maksud atau makna dari suatu kalimat. Yang keempat ada keterangan. Unsur terakhir ini adalah kalimat efektif yang bagian dari kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan juga sebab akibat. Keterangan dalam kalimat membantu penulis menjelaskan dengan lebih detail. Secara umum, keterangan berbentuk konjungsi ataupun kata hubung. Nah, tidak semua kalimat memiliki keterangan karena sifatnya nyaris sama dengan objek, yakni tidak wajib. Kalimat tanpa keterangan pun sudah bisa memenuhi syarat kalimat efektif selama memiliki subjek dan predikat. Hanya saja kita penulis ingin menyampaikan sesuatu sejelas dan selengkap mungkin, maka keterangan wajib ditambahkan.